Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, itu cahaya merambat dari udara menuju medium A. Jadi awalnya cahaya itu melewati udara. Nih, arah cahaya melewati udara. Dia lurus. Ketika cahaya melewati udara itu lurus, kemudian ternyata ketika melewati benda A atau kaca ya, kaca A dan kaca B, ternyata cahaya itu tidak diteruskan lurus, tapi dia dibiaskan. Nah, dibiaskannya kemana? Atau berapa besar pembiasannya? Itu yang dicari. Jadi di sini cahaya merambat dari udara menuju medium A, lalu menuju medium B. Cepat rambat cahaya di udara. Jadi cepat rambat cahayanya, kecepatan rambat cahaya di udara itu 3 kali 10 pangkat 8. Yang ditanyakan adalah cepat rambat cahaya pada medium B. Nah, berapa besar cepat rambat cahaya di medium B? Di sini sudah diketahui indeks bias A 1,4, indeks bias B 1,7. Kemudian cepat rambat cahaya di udaranya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Berarti indeks bias di udara berapa? Indeks bias di udara berapa? Itu berarti nanti di sini N udara. N udara adalah 1 mutlak ya. Sedangkan di sini indeks bias di sini cepat rambat cahaya di udara. 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian yang ditanyakan adalah C cepat rambat cahaya. Cepat rambat cahaya itu simbolnya C. C di medium B. Di medium B berapa? CB. Nah, gimana caranya? Di sini kita pakai rumus perbandingan kemarin. Berarti N udara per N udara per NB sama dengan kebalikannya berarti ya, CB per C udara. Di sini berarti yang ditanyakan adalah CB. CB-nya diam, C udaranya pindah ruas. Jadi nanti N udara kali C udara per NB sama dengan CB. Yang dicarikan CB. Jadi CB sama dengan, masukin nilai N udaranya 1 kali C udaranya 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian NB-nya adalah 1,7. Ini nanti nilainya adalah 3 bagi 1,7. Ini nanti 1 kali 3 bagi 1,7 adalah 1,76 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi cepat rambat di medium B adalah 1,76 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5, perhatikan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin berikut. Jadi untuk cermin, ini yang ditanya adalah bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu maya, tegak, dan sama besar. Nggak diperbesar dan nggak diperkecil. Jadi kalau misalnya kita gambar, ini ada cermin, ini cermin misalnya.
Nah, ketika bayangan ada di jarak S, bendanya ada di jarak S, maka bayangannya juga ada di jarak S aksen. Dengan syarat S sama dengan S aksen. Jadi besar S itu sama dengan besar S aksen. Nah, bagaimana keadaan besar, apakah dia diperbesar atau diperkecil? Ternyata ketika kita bercermin ternyata bayangan kita dengan kita itu sama besar. Jadi dia sama besar. Kemudian sifatnya gimana? Maya atau nyata? Selalu bayangan yang ditangkap oleh cermin datar adalah bayangan maya atau di belakang cermin. Kemudian dia tegak atau terbalik? Ternyata bayangan yang ditangkap oleh cermin datar itu selalu tegak, tidak pernah terbalik. Jadi dia nggak kayak gini, salah. Jadi jawabannya adalah untuk sifat bayangan pada cermin datar, maya, tegak, dan sama besar. 2, 3, 5. C. Jadi jawabannya adalah C. Untuk nomor 5, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada soal nomor 6 ini juga sama perbandingan indeks bias. Jadi indeks bias benda A. Jadi yang diketahui adalah indeks bias benda A itu sama dengan 1/4 kali indeks bias benda B. Perbandingan cepat rambat cahaya ketika melewati benda A dan B. Yang ditanyakan adalah perbandingan CA, cepat rambat benda A, cepat rambat cahaya benda A, banding cepat rambat cahaya benda B itu berapa? Tadi rumusnya NA per NB sama dengan CA banding CB sama dengan NB banding NA. Ini ya. Tinggal kita masukin angkanya sekarang. Nilai NB tetap NB. Nilai NA adalah 1/4 NB. 1/4 NB. Jadi ini kalau dicoret, terus yang 4 pindah ruas ke sini, atau kita tulis ulang dulu. Ini jadi 1/4. 1/4. 4-nya naik ke atas. Jadi ini nanti 1 kali 4 per 1. Itu sama dengan 4. Jadi perbandingan CA banding CB adalah, atau perbandingan, atau gini aja ya. Ini. CA banding CB adalah 4/1, atau CA banding CB sama dengan 4/1. Jadi jawabannya B.